Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada anak-anakku khususnya kelas 11 SMK. Setelah sebelumnya kita membahas tentang reading activity, kita masih menggunakan buku BC. Di sini ada yang berjudul building blocks. Bukan judul ya, ini kayak subtopik. Di bawah ada suggest and offer. Apa itu suggest? Apa itu offer? Suggestion, memberikan nasihat. Offer ya menawarkan kalau dari arti kata ya. Kita lihat yang pertama di sini ada suggest. Ini ya, suggest means to present a suggestion, that is to introduce a propose an idea or a plan for consideration. Suggest itu artinya untuk memberikan, mempersembahkan suggestion, sebuah usulan atau nasihat, that is to introduce untuk memperkenalkan, memberikan, or propose mengajukan, an idea sebuah ide, or a plan sebuah rencana for consideration untuk kesepakatan. Itu suggest. Kalau suggestion are abstract, adalah abstrak pengertiannya, and can be informed, dan bisa menjadi dalam bentuk solusi, advice bisa berbentuk nasihat kalimatnya, plan bisa sebuah rencana atau sebuah ide. Itu antara suggest dan suggestion. Apa maksudnya kalau suggest? Jadi pengertian dari kalimat suggestnya itu adalah ingin kita memberikan sebuah masukan kepada orang lain, itu suggest. Nah, kalau suggestion itu abstrak, jadi macam-macam bentuknya. Ada yang mungkin ketika kalian memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah nasihat kepada teman yang mungkin ada masalah, nah, itu sebutnya suggestion. Bawahnya kita lihat suggest mean to propose a plan. Suggest yang artinya ingin memberikan sebuah rencana. It can be accept or refuse, itu bisa diterima atau ditolak. Contoh, let's finish our homework first. Contoh kalimatnya, mari kita selesaikan tugas PR dulu. Artinya let's go home. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, mungkin nanti di dalam bentuk kalimat aslinya. Expression or gambit, ini ungkapan-ungkapannya. When making a suggestion, we often use the following expression. Ketika kita membuat sebuah pernyataan, nasihat, masukan, dan sebagainya, we often use the following expression. Kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat di bawah. Nah, kita lihat. Let's go home, let's go for walk, let's go for mungkin jogging, dan seterusnya. Ada kata let's. Nah, let's ini sebenarnya di S itu disingkat ya dari kata us. Let artinya mari, us bacanya as, itu artinya kita, yang berasal dari subjek we. Nah, ini S-nya singkatan ya. Let's artinya mari kita, itu. Why don't we, kenapa kita tidak, titik-titik, seterusnya. Why don't we go to the movie, gimana, kenapa kalau kita pergi ke bioskop, contohnya. Tinggal ditambah-tambahin aja itu titik-titiknya ya. What about, how about, I suggest that, you may want to change, dan seterusnya. Bawahnya contohnya udah ada. Example, contoh kalimat yang sudah lengkap. Kalau tadi kan cuma ada let's doang, titik-titiknya. Ini contohnya, let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan. Let's go to movies. Ayo kita nonton. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak mengerjakan PR dulu sebelum pergi keluar, gitu. Tinggal dibaca ya. We could eat at home today. Kita dapat makan di rumah hari ini, dan terus tinggal dibaca. Dia responding. Apa itu responding? Responding itu artinya cara menjawab ketika kita diberikan sebuah masukan atau rencana dari orang lain. Let's go to the movie, kalau emang mau dan itu diterima ya yes, atau let's go. Kalau declining, nolak. No thank you, I do not feel like going. Enggak, makasih, saya lagi tidak merasa enak badan untuk berangkat keluar. Tuh, tinggal dibaca ya. Kayaknya untuk membaca mudah-mudahan udah pada bisa semua ini, tinggal dilihat. Let's take a look a sentence structure suggest something. Ini rumus nih, semacam rumus. Yang pertama di situ ada subject. Nah, ini subject.
Apa itu subjek? Subjek adalah kata yang biasanya di depan kalimat yang biasanya yang melakukan sebuah pekerjaan. Ini subjek nih. Subjek yang kita tahu biasanya ada 7. I, we, they, she, he, it, itu subjek. Tinggal dipilih. Nah, ini verb. Apa itu verb? Kata kerjanya saja, si comment, propose, plan, dan seterusnya. Tinggal ditaruh. Kalau that nggak usah dipikirkan, ini udah ada di sini dalam rumus, tinggal ditaruh setelah kata kerja. Nah, ini objek kalimat seterusnya atau kalimat pelengkap. Ini harus ada. Kalau nggak ada, nggak jadi kalimat. I suggest that he clean his room. Contohnya, saya berharap kalau dia membersihkan ruangan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada kalimat di bawahnya, bisa kita lihat menggunakan subjek we. Pasti udah tahu semua kalian apa itu subjek yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Subjek ada 7 ya. Sekali lagi, subjek ada 7. Yang belum hafal bisa dihafalin dulu. Ini subjek materi-materi dari SMP udah dikasih. We artinya kami, recommend itu yang dianjurkan, dibilangin. That ini kalau dari arti di kamus itu, tapi kalau di sini that artinya jika atau kalau. She read the Hunger Game. I propose, I put forward, we advise, I advocate, dan seterusnya. Kalau yang ini tergantung dari kalimat yang akan kalian ingin ucapkan. Kalau yang ininya nih, ini boleh diambil nih, pilih salah satu aja. Kalau subjek ya tergantung dari subjek yang kalian ingin omongin. Kalau saya itu I, kalau kamu ya jadi you, tinggal diganti-ganti ininya. Ya, ini that nggak usah dipikirkan, tinggal ditaruh saja. Ini mah dari rumus. Lanjut ke bawah. Offer kalau dari arti kata menawarkan, tapi kalau pengertian dari sini means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Kalau dari arti artinya to give something ini untuk memberikan sesuatu berbentuk ada, fisiknya ada, atau abstrak atau tidak ada. Contohnya kalau fisikal maksudnya kita mau ngasih barang ke orang lain. Kalau abstrak ya contoh kayak mungkin bantuan gitu kepada seseorang. Which can be taken as a gift, yang ini bisa kita berikan sebagai hadiah atau sebuah jualan contohnya gitu. Offer can be in terms of food, itu offer bisa berbentuk makanan. Ini yang fisikal ya. Yang fisikal tuh yang berbentuk ada barangnya, ada bendanya, bisa berbentuk uang, solusi. Nah, ini solusi kayaknya masuknya ke abstrak nih. Soalnya kan kita cuma ngasih pendapat aja. Friendship, persahabatan, or bargain atau penawaran. Nah, kalau yang makanan dan uang itu berarti bentuknya real, ada fisiknya ada. Solution, friendship, dan bargain itu berarti abstrak, tidak ada bentuknya. Offer mean to give help. Offer artinya memberikan sebuah bantuan. It can be taken or refused. Ini bisa diterima atau enggak, tergantung dari orang yang mau kita kasih bantuan. Contoh, shall I take you home? Shall I take you home? Bisa nggak saya menjemput kamu? Atau bisa nggak saya nganterin kamu pulang? Do you want help me with your homework? Apakah kamu do you want help with your homework? Apakah kamu perlu bantuan dengan pekerjaan rumahmu, PR, dan seterusnya. Gitu. Lanjut, expression gambit. May I, can I, shall I, would you. Ini kalau kita mau memberikan sebuah bantuan kepada orang lain. May I, bolehkah saya? Can I, dapatkah saya? Shall I, haruskah saya? Would you, apakah kamu keberatan? Ini titik-titik diisi ya, tergantung dari kalimat. Kamu mau ngasih bantuan bantuan pertolongan. May I help you? Can I help you? Shall I help you? Tinggal diterusnya. Ini responding. Ini udah jadi nih. Ini kalimat udah jadi. May I give you a hand? Bisa nggak? May I give you a hand? Boleh saya bantu? Can I help you? Ada yang dapat saya bantu? Shall I bring you something? Dapatkah saya memberikan kamu beberapa minuman, teh? Ini contoh kalimat yang ada. Kita lihat di bawahnya ini ada responding, artinya kita ingin menjawab dari tawaran yang contoh di atas. Kalau nerima, accepting suggestion. Kalau nolak, declining.
Can I help you?